Jemaat Maha Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak-sorai dan isi hari ini dengan aktivitas yang memuliakan Tuhan. Untuk itu, ikuti tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, sebab kami sadar manakala kami hidup tanpa firman, kami akan salah arah, kami akan gagal, kami akan binasa. Dalam kesadaran itulah maka saat ini kami akan baca renungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, singkapkanlah kebenaran firman, mampukan kami untuk menemukan apa kehendak firman-Mu, dan kehendak-Mu itulah yang akan kami ejawantakan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi, dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Begini dikatakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 memberitakan tentang siapa Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 1 dari bacaan tadi. Firman dalam bahasa Yunani adalah logos. Logos dapat diartikan pikiran, perkataan, konsep, dan ungkapan. Firman adalah pikiran, perkataan, dan ungkapan Allah. Dia tidak dapat dipisahkan. Dia menyatu dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Allah. Dia telah ada sejak mulanya.
Kejadian 1 ayat 1. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ayat 3 bacaan tadi. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Kejadian 1. Dia memberi hidup kepada seluruh ciptaannya. Ayat 4. Memberi terang agar kehidupan ciptaannya tidak dikuasai oleh kegelapan. Ayat 5. Firman itu telah datang ke dalam dunia, menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sebelum kedatangannya, Yohanes diutus. Yohanes tampil untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Katanya, inilah Dia yang dimaksudkan, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku ada. Ayat 15, ini kesaksian Yohanes. Dia mengakui bahwa Yesus telah ada sebelum Dia ada. Yesus telah ada sejak mulanya. Yesus sebagai terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia ciptaannya, dunia miliknya, tapi dunia tidak mengenal dan tidak menerima Dia. Itu dibaca ayat 9-10. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 12. Kata kuasa dalam bahasa Yunani exousia. Sekali lagi, kata kuasa dalam bahasa Yunani exousia, artinya hak istimewa. Orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus diberi hak istimewa menjadi anak Allah. Ini luar biasa. Dan sebagai anak Allah, kita ada di mana? Kita pasti ada bersama-sama di kerajaannya. Ingat cerita tentang Musa dalam Keluaran 2 ayat 1-10. Ketika Raja Mesir Firaun mengangkat Musa menjadi anaknya, apakah Musa masih tetap tinggal di Sungai Nil? Tidak. Musa tinggal di istana Firaun. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus diberi hak istimewa menjadi anak Allah. Kita adalah anak Allah. Kita ada di istana Bapa. Sebagai anak Allah, hendaklah kita tampil memberi kesaksian tentang Dia. Seperti Yohanes, dia tampil memberi kesaksian tentang Yesus. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Kita tampil jadi saksi, jadi terang, jadi teladan dalam pelayanan, dalam pengabdian, dan dalam segala aktivitas hidup. Pendek kata, di seluruh aktivitas hidup kita, kita tampil jadi saksi Kristus. Sebagaimana ada kisah seorang pendeta diminta untuk melaksanakan pelayanan doa kepada seorang anak kecil yang lagi punya pergumulan. Pak pendeta ini sudah capek, tapi karena diminta untuk melaksanakan pelayanan, akhirnya dia berangkat juga bersama dengan anak kecil ini. Ketika tiba di rumah mau dilaksanakan pelayanan doa, Pak pendeta tanya kepada anak kecil ini, katakanlah nama anak kecil ini Edwin. Iya, tanya, Adik Edwin, mana yang mau didoakan? Adik Edwin bilang, ini kucing saya yang lagi sakit. Pak pendeta menggerutuh, kok kucing saja sakit mau diminta pendeta berdoa. Apa boleh buat? Jadi pendeta harus memimpin doa.
doa pendeta, singkat saja dia bilang, "Ya Bapa, saat ini saya mendoakan kucing yang lagi sakit milik adik Edwin. Kalau Tuhan mau kasih sembuh, biarlah kasih sembuh. Kalau tidak mau kasih sembuh, biarlah dia mati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin." Jadi cuma singkat doanya. Beberapa hari kemudian, adik Edwin dengar Pak Pendeta lagi sakit. Iya, Pak Pendeta lagi sakit, dia ingin mendoakan Pak Pendeta. Akhirnya dia berkunjung ke pastori, ya, dan adik Edwin karena dia dengar doa Pak Pendeta, dia doakan begini. Dia bilang, "Tuhan Yesus, tolong Bapak Pendeta yang lagi sakit. Kalau Tuhan Yesus mau sembuhkan, sembuhkanlah. Kalau tidak, matilah." Jadi terkadang sadar atau tidak, apa yang torang ucapkan, apa yang torang lakukan, itu dilihat, itu disaksikan, dan itu diteladani oleh orang lain. Dan oleh sebab itu kita diingatkan sebagai tanda kita telah menjadi anak Allah, maka hendaklah kita jadi saksi Kristus bagi banyak orang, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, melalui ucapan kita, melalui perbuatan kita, apapun yang kita lakukan harus kita sadar ini jadi berita, sehingga Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini akan diingat dan bahkan dapat memperlengkapi kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai anggota jemaat, saudara-saudara yang mengikuti pelayanan ini. Biar kami semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan Tuhan kuduskan pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike, termasuk tim multimedia, diberkati Tuhan. Dan semua para pendeta dan bahkan juga seluruh perangkat pelayan Tuhan yang ada, seluruh anggota jemaat diberkati, bahkan masyarakat, pemerintah yang ada. Biar Tuhan buat berhasil segala program-program yang dilaksanakan, dan Tuhan yang lakukan karya besar. Jaga bentengi tempat di mana kami diami, kota Manado ini, Sulawesi Utara, Indonesia, bahkan dunia. Biar dijaga, dibentengi oleh malaikat Tuhan siang dan malam, sehingga kami dibebaskan, diluputkan, dan dimenangkan dari berbagai tantangan yang menantang hidup ini, dan terutama dibebaskan dari penularan virus corona. Bertindak Bapa demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kami selalu doakan agar pelayanan ini menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Kita semakin saling memperlengkapi sehingga semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Trims.